Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang telah ditentukan. Quran Surat Al-Qaf ayat 3. Manusia diciptakan di dunia ini saat mereka hendak keluar rumah untuk beraktivitas. Mereka pasti punya tujuan apa yang akan mereka lakukan. Kita pasti paham dan kita pasti tahu apabila seorang manusia tidak mempunyai tujuan ketika melangkahkan kakinya keluar rumah, maka langkahnya akan sia-sia. Orang yang hidup di dunia ini tanpa tujuan hidup, langkahnya pasti akan tersesat. Oleh karena itu, Allah telah memberikan kita dan Allah telah memberitahukan kita apa tujuan kita hidup dan kita diciptakan di dunia ini. Apabila kita mempunyai tujuan hidup, maka aktivitas dan apapun yang kita lakukan di dunia ini akan terarah dan sesuai apa yang kita inginkan dan kita impikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Yang artinya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku saja. Inilah sahabat ACR yang dirahmati Allah. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini yaitu untuk menghambakan diri kita dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, dan juga Allah telah mengatakan kepada kita bahwa kita diciptakan di dunia ini yaitu untuk beribadah hanya kepadanya. Menurut Ibrahim Bafadol, konteks kita dengan Rob kita yaitu kita sebagai hamba Allah. Sedangkan konteks kita dengan alam semesta ini, kita adalah khalifah. Seorang pria ditanya mengenai 5 hal pada hari kebangkitan. Bagaimana ia hidup dan bagaimana ia menghabiskannya, tentang bagaimana masa mudanya dan bagaimana ia menjadi tua, tentang kekayaannya, bagaimana ia mendapatkannya dan bagaimana juga ia menghabiskannya, dan tentang pengetahuannya yang ia miliki. Hadis riwayat Tirmizi. 3 hal yang mengikuti almarhum yaitu anggota keluarga, kekayaan, dan perbuatan. 2 di antaranya akan kembali bersamanya dan 1 akan mengikutinya. Anggota keluarga dan kekayaan akan kembali, tetapi perbuatan akan ikut bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penampilan dan kekayaan bukanlah merupakan suatu kriteria keberhasilan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW berkata, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menghakimi kita, Allah juga yang menentukan kita bukan dari mana kekayaan dan wajah kita, melainkan dari perbuatan dan kemurnian hati kita. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Qiyamah ayat 36, "Ayah sabul insanu ayutraka sudah." Apakah manusia diciptakan di dunia ini hanya untuk sia-sia tanpa adanya pertanggungjawaban? Tentu tidak. Manusia diciptakan di dunia ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kita ambil contoh, hewan juga diciptakan di dunia ini. Tapi apakah hewan sama seperti kita? Hewan diciptakan di dunia ini hanya untuk makan, hanya untuk minum, bersenang-senang, kemudian mati. Tetapi manusia tidak. Manusia Allah ciptakan dengan rahmat yang mulia, yaitu tujuannya apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Muhammad At-Tamimi berkata, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rezeki, dan apakah Allah membiarkan kita sia-sia begitu saja di dunia ini? Tentu tidak. Bahkan Allah memberikan kita seorang Rasul. Barang siapa yang mentaati Rasul, kelak ia akan masuk ke dalam surga. Bagaimana jika kita menyelisihi Rasul? Kita akan masuk ke dalam api neraka. Sahabat ACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini yaitu untuk beribadah kepada Allah. Marilah sama-sama kita melangkahkan kaki kita untuk tujuan yang satu, yaitu beribadah dan mengikuti jejak Rasul kita, jejak Nabi kita Muhammad SAW dalam beribadah kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah tujuan hidup yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.